teman-teman, kembali lagi bersama kita di APODS, Abigata Podcast. Perkenalkan, nama saya Bella Fiabisha dari Program Studi Pendidikan Agama Islam yang mana akan menemani berlangsungnya podcast kali ini, teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, yang mana beliau ini baru aja juara 1 di perlombaan STQH yang diselenggarakan oleh LPTQ Kota Yogyakarta. Halo Dira. Halo Kak Bella. Boleh perkenalkan diri dulu ya ke teman-teman FAI. Oke, terima kasih sebelumnya udah ngundang aku di podcast kali ini. Perkenalkan, nama aku Mevia Aldira, panggilannya Dira, dari program studi Ilmu Hadis angkatan 2021. Angkatan 2021, anak Ilha. Sekarang kegiatannya apa Dira? Kegiatannya kuliah, organisasi. Kan saya dengar-dengar kamu anak Persada ya. Kegiatan di Persada itu apa sih? Oke, Soalnya saya masih awam gitu sama Persada. jadi kegiatan di Persada itu penuh dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Itu boleh nggak dijelaskan sedikit kegiatan di dalamnya itu ada apa aja? Oke, boleh. Jadi kita bangun azan subuh. Terus setelah subuh ada kultum dari santri Persada. Habis kultum kita ngumpul buat setoran hafalan Susunan hafalan. sampai jam 6 pagi. Terus jam 6 sampai jam 7 siap-siap untuk berangkat kuliah. Jadi jam 7 sampai sore itu kita dibebasin kegiatan bebas di luar di kampus gitu. Oh, oke, pas Persada ya. Ini Persada itu 1 tahun atau boleh lebih? 1 tahun. 1 tahun maksimalnya. Iya. Maksimalnya 1 tahun. Oke Dira, kembali lagi ya. Tadi kan kamu juara 1 di perlombaan hafalan 100 hadis ya. Sebelumnya pernah nggak ikut-ikut lomba juga seperti ini? Sebelumnya alhamdulillah pernah ikut waktu itu di Bali karena tinggal di Bali. Oh iya. Jadi dapat informasi semuanya di Bali. Hmm. Terus STQH ini perlombaan yang diadakan secara rutin setiap 2 tahun sekali di tahun ganjil. Oh, di tahun ganjil. Terus pernah nggak ke LPTQ Yogyakarta di kantornya? Pernah nggak? Sebelum ikut perlombaan belum pernah sama sekali. Oh, belum pernah. Kamu tahu lomba STQH ini dari siapa sih kalau boleh tahu? Jadi sebelumnya aku dapat informasi dari kakak tingkat. Nah, kakak tingkat itu dapat dari temennya yang kebetulan temennya itu pembina di LPTQ. Jadi pembina itu nyari peserta yang mau ikut lomba hadis ini. Terus kakak tingkat itu nawarin ke aku, mau nggak ikut lomba hadis gitu kan. Terus aku mikir-mikir dulu kan karena ada banyak kegiatan Persada, kegiatan kuliah juga Sibuk ya. Terus apa lagi? Terus dari kakak tingkat itu akhirnya aku dikasih nomor pembinanya. Jadi langsung dihubungin sama pembinanya ke aku. Ditanya untuk memastikan beneran mau ikut atau enggak. Aku mau nanya nih Dir, sistemasi perlombaan yang diadain oleh LPTQ Yogyakarta tuh gimana sih gitu? Kan 100 hadis ya. Kalian ngafalin hadis dulu di rumah atau nanti diperlombakan atau gimana? Boleh nggak dijelasin? Boleh. Jadi kita sebelum lomba itu sekitar 1 bulan atau 2 minggu sebelum lomba biasanya dikasih PDF makro. Jadi mau ikut yang 100 hadis dengan sanad itu kita dikasih sama pembina Yogyakarta itu. Dikasih buat dihafalin. Terus di PDF makro itu ada dari kitab Bukhari sama Muslim. Terus kita dikasih waktu selama sebulan atau 2 minggu buat ngafalin. Nah terus pas udah hari H lomba, itu sistem lombanya seperti apa? Jadi untuk yang kemarin yang di Yogyakarta itu kita ditaruh di satu ruangan. Banyak orang? Satu ruangan hanya peserta sama juri. Oh, peserta sama juri. Terus nanti jurinya nanya, kita satu peserta itu ada 5 pertanyaan. Jurinya nanya biasanya dari sanadnya, misalnya hadasana Utsman, terus ntar kita suruh lanjutin pesertanya, atau dari matannya. Ujian lisan ya, lebih ke ujian lisan. Itu soalnya cuma 5 atau 5. 100 hadis berarti nggak keluar? Enggak, jadi dari gitu. 100 hadis cuma 5 soal yang keluar. Nah, itu kenapa bisa jadi juara? Kamu tahu nggak teknis cara pengambilan nilainya? Mungkin kalau dari LPTQ di Bali itu teknis penilaiannya ketepatan
harokat, ketepatan urutan sanadnya atau ketepatan matanya gitu. Oke. Ini kembali lagi ya ke apa namanya? Saya tahu kamu kan anak Ilha ya, ilmu hadis. Itu kenapa kamu tertarik untuk masuk ke prodi ilmu hadis? Jadi sebelumnya aku dari SMA pondok pesantren di Bali. Terus pas waktu SMA itu aku tertarik sama ilmu hadis karena belajar tentang rawi-rawi dan matan dan sebagainya itu. Kemudian pas kuliah aku pengen lebih mendalami tentang ilmu hadis gitu. Boleh nggak sih aku nanya sama kamu, kan 100 hadis itu lumayan banyak ya Dir. Cara kamu ngafalin 100 hadis dalam sebulan? Ya terserah deh, pokoknya kamu ngasih tips deh untuk teman-teman Eva ini, cara menghafal hadis atau gimana tips menghafal. Oke. Kalau dari aku, tips menghafal hadis sama tips menghafal Quran itu beda. Lebih gampang yang ngafalin Quran daripada ngafalin hadis. Terus juga setiap orang itu kan punya metode menghafal yang berbeda-beda. Kalau dari aku, pertama itu kita niat lillahi ta'ala, niat karena Allah, bukan niat karena ikut lomba gini gitu. Biar dimudahin gitu ya. Biar dimudahin. Terus mungkin untuk nambah ilmu hadis yang baru gitu. Terus kemudian yang kedua, kita bisa bagi waktu, nentuin waktu. Yang mudah untuk menghafal itu waktu kapan gitu, sesuai dari kita. Kalau dari aku sendiri itu ngambil di setelah subuh. Setelah subuh. Langsung hafalan berarti. Iya, hafalan. Karena setelah subuh itu kita kan pikirannya masih fresh gitu. Ya, belum kepikiran yang aktif, belum ngelakuin aktivitas yang berat-berat. Itu kamu kan ada nih model orang yang hafalannya kayak ngafalin itu 100 satu hadis misalnya 10 kali ngulang, atau kamu kayak gitu juga? Iya, ada juga gitu. Terus dari bagi waktu kita bisa milih tempat yang nyaman dulu. Tempat yang nyaman. Karena ada kan orang yang ngafalin tuh harus bener-bener sendiri, nggak boleh diganggu sama orang tuh. Kalau aku juga model kayak gitu. Kayak gitu. Terus abis nyari tempat yang nyaman, kita bisa masang target. Target untuk sehari itu. Berapa hadis gitu. Misalnya kita mau ngafalin satu hari 5 hadis biar ngejar target untuk pas di hari perlombaan itu, biar selesai 100 hadis itu. Habis itu bisa juga yang tadi Kak Bella bilang, yang diulang-ulang itu. Diulang yang 10 kali ya. gitu. Oke. Udah? Terus ini juga lagi satu, kita bisa memahami bacaannya dulu. Ngerti artinya dulu. Artinya dulu. Mungkin itu bisa lebih gampang. Iya sih, kalau ngafalin Quran itu memang menurut saya juga lebih gampang ya daripada ngafalin hadis, karena kan juga ada sanad, rawi dan lain-lain gitu kan. Terus kalau untuk memperkuat hafalan kamu ada tips nggak dia? Kalau sejauh ini tips memperkuat hafalan itu cuman murojaah. Cuman diulang-ulang terus. Terus yang kedua mungkin berdoa. Biar lancar, dikuatkan hafalannya. Terus berarti kamu kalau misalnya nih pas lomba terus ternyata pernah nggak kejadian pas kamu lomba nih, ya ternyata pertanyaan yang dikasih sama juri itu kamu lupa hadisnya, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Itu cara ngatasinnya gimana? Kalau dulu aku diajarin sama ada guru diajarin kalau misalnya lupa itu kita baca doa yang Allahumma dzakirni minhum situ. Apa kamu kayak gitu juga? Kalau aku ini kemarin itu pernah tahun 2019 itu kita cuma dikasih waktu 2 minggu buat ngafalin 100 hadis itu. Terus jadi pas hari perlombaan ternyata yang soal yang dikeluarin sama juri itu belum aku hafalin hadisnya. Terus yaudah aku diem, terus akhirnya aku ngomong pas. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Dir, kamu kan ini ya lomba juara kayak gini kan, sebelumnya pernah juara nggak yang lomba STQ? Tahun 2021 di Bali, di provinsi Bali. Itu juara juga. Juara berapa tuh? Juara 1, alhamdulillah. Juara 1. Gimana nih perasaan kamu setelah mengikuti lomba itu? Juara 1 lagi? Ada nggak? Kadang kan ada ya orang-orang kayak ini loh Dira juara 1, ada nggak beban tersendiri yang kamu ini? Ada.
Gimana? Coba ceritain. Kadang kalau dibilang ini loh dia juara 1 gini, abis itu beritanya kesebar gitu kan. Terus kayak ya Allah, aku nggak pengen ngecewain orang-orang, nggak pengen orang-orang tuh ekspektasi besar ke aku, ekspektasi tinggi ke aku gitu. Padahal aku sendiri juga sebenarnya nggak sealim itu. Apa ya dibilang ya, sehebat itu gitu kalau dibilang. Karena diri ya kamu ya. Karena sebenarnya aku nggak ada apa-apanya gitu. Karena semuanya itu kan Allah yang mudahin. Masya Allah. Kamu bisa nggak ngasih motivasi ke teman-teman Eva ini yang biar lebih produktif gitu? Kamu kan udah persada, kuliah gitu. Itu gimana cara bagi waktu kamu? Cara bagi waktu dulu deh. Gimana? Antara kuliah sama menghafal. Mungkin kita bisa bagi list-listan gitu ya. Membuat list-listan setiap harinya. Mungkin besok aku mau hafalan segini, besok aku mau ngerjain tugas ini, mau nyelesain tugas ini. Mungkin kita bisa buat target per harinya gitu. Itu kuliah, tadi kan kamu ngejelasin ya ada kuliah malam. Itu kuliah malam tuh apa tuh matkulnya kalau boleh tahu? Kuliah malam di Persada itu sekitar 6-7 matkul. Ada cara itu setiap hari berarti ya? Setiap malam abis isya? Ya. Itu gimana? Ada 6-7 matkul. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ta'lim, terus syarah hadis arba'in. Berarti itu nanti Persada itu ada ujian tersendiri gitu ya? Ada UAS tersendiri. Padat ya anak Persada ini ternyata. Nah, terakhir nih Dir, boleh nggak kamu kasih motivasi ke teman-teman Eva ini biar lebih produktif hari-harinya? Itu kamu gimana tuh menjalani hari-hari biar produktif gitu? Oke, sebelumnya kita harus lebih mengenali potensi diri kita itu sejauh mana. Masing-masing. Terus mungkin bisa diikutin kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, karena banyak kan kegiatan-kegiatan yang di kampus itu bisa mengembangkan potensi diri kita. Benar, ikut kepanitiaan, ikut nambah relasi juga, nambah relasi, nambah sertifikat nggak? Terus apa lagi? Mungkin itu aja. Itu aja. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita udah kenalan nih sama Dira, gimana kegiatan dia sehari-hari di Persada dan kegiatan STQH itu seperti apa gitu, kita udah diterangkan oleh Dira. Sekarang Dira udah tahu belum? Abigata Podcast itu punya jargon? Belum nih. Belum. Nah, Abigata Podcast sinergi berkemajuan, bisa ya nanti ikutin ya. Oke, nanti satu deh. Abigata Podcast sinergi berkemajuan. Nah, sampai jumpa lagi ya teman-teman bersama saya Bella Fiavisa. Saya undur diri dulu untuk mengakhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.